Halo buat semua grade 7, kembali lagi ke fisika. Nah, dan hari ini kita akan mereview satu topik yang sudah kita pelajari, satu bab yang kita pelajari, yaitu mengenai kalor. Oke, hari ini kita akan review semuanya karena setelah review ini nantinya kita akan mengerjakan assignment, lalu kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung ya review. Apa sih yang akan kita review? Nah, ingat di pelajaran kita yang kurang lebih selama sebulan ini, kita udah belajar tentang satu, rumus untuk kalor. Rumus untuk kalor itu Q sama dengan M kali C kali delta T. Rumus ini digunakan ketika kita diminta untuk menghitung kalor yang tujuannya untuk mengubah suhu suatu benda atau suatu zat. Ya, ketika diminta untuk mengubah suhu suatu zat, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, bagaimana dengan mengubah wujud? Nah, untuk mengubah wujud kita pakai rumus Q sama dengan M kali L. M itu massa, satuan kilogram, L itu kalor lebur. Nanti untuk keterangannya kalian bisa lihat kembali di handout yang sudah Miss bagikan. Oke. Jadi untuk L itu adalah kalor lebur. Lalu M kali L ini dipakai untuk apa? Ketika kita diminta untuk mencari kalor untuk mengubah wujud suatu benda. Oke. Jadi yang pertama tadi kalor untuk mengubah suhu suatu benda. Kalau yang sekarang Q sama dengan M kali L, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud suatu zat. Jadi ketika wujudnya berubah, kalian pakai M kali L. Kalau suhunya yang berubah, kalian pakai M kali C kali delta T. Jangan lupa, C adalah kalor jenis. Kalor jenis benda satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, kalau L, Miss tulis di sini deh, kalor lebur. Atau ada juga yang bilang kalor laten. Ya, kalor laten satuannya Joule per kilogram. Oke. Nah, kita ke materi yang selanjutnya yaitu asas Black. Asas Black kita akan menggunakan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Apa itu Q lepas? Kalor yang dilepas oleh suatu benda. Siapa yang biasanya melepas kalor? Yaitu benda yang bersuhu tinggi. Sedangkan yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu rendah. Oke, nanti kalian masukkan ke persamaannya, lalu dicari yang namanya suhu campuran. Dari situ kalian bisa menggunakan persamaan itu untuk mencari suhu campuran atau misalnya mencari besaran yang lain yang ditanyakan. Ya, dan yang terakhir materi kita adalah perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah yang paling terakhir dipelajari. Kemarin kita belajar perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu dengan cara pertama konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai partikel-partikel zat perantara itu. Ya, yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Jadi contohnya seperti terjadi angin darat, angin laut, itu adalah konveksi. Dan yang terakhir adalah cara radiasi. Cara radiasi ini adalah cara yang kita ketahui ya, dari api unggun, dari sinar matahari sampai ke bumi. Cara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Oke, jadi hari ini kita akan review materi ini. Kalian bisa pelajari lebih dulu, kalian bisa dengarkan ulang video ini agar kalian bisa mengerti dan memahami sehingga ketika nanti mengerjakan assignment kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, nah dari sekarang kita akan ke contoh soal. Miss akan sediakan 3 contoh soal. Dan nantinya kita akan bahas masing-masing. Kita cek ya. Langsung aja kita ke contoh soal nomor 1 ya. Kemarin Miss sudah kasih soal ini ke kalian.
Jadi bagi kalian yang sudah mengerjakan, kalian bisa cocokkan jawaban kalian dengan jawabannya Miss sekarang. Kita akan bahas. Jadi kalau jawabanmu betul berarti kamu sudah memahami. Ini sebagai patokan. Ya, kalau jawabanmu salah, silakan dengarkan video ini. Mungkin berulang kali nggak apa-apa, agar kalian bisa mengerti. Untuk soal contoh nomor 1, suatu zat cair yang tidak diketahui jenisnya apa memiliki massa 0,020 kg. Ketika zat itu menyerap 44 joule energi, ingat energi artinya kalor, ya. Zat cair mengalami kenaikan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Hitunglah kalor jenis zat cair tersebut. Nah, untuk soal seperti ini jangan lupa tulislah diketahui dulu, karena diketahui itu dapat membantu kamu untuk menentukan rumus apa yang akan kita pakai. Karena rumus yang kita pelajari nggak cuma 1-2 gitu loh ya, nggak cuma 1-2, tapi mungkin bisa di-combine atau kalian harus pakai rumus apa. Maka dari itu kita tulis diketahuinya, masanya 0,02 kg, massa adalah M, sama dengan 0,02 kg, lalu menyerap 44 joule itu artinya Q, kalor, 44 joule, lalu kenaikan suhu, ingat ada delta T sama dengan 5 derajat Celcius. Pertanyaannya berapakah? Ditanya kalor jenis. Kalor jenis adalah C. Oke, kita langsung saja jawab, karena di sini yang berubah adalah suhunya mengalami kenaikan, tetapi zat cairnya tidak berubah. Di soal ini tidak diberitahu bahwa zat cairnya itu menguap atau membeku atau mencair. Dia tidak memberi informasi tentang itu. Oleh karena itu, kita bisa langsung aja pakai rumus ada M, Q, C, delta T. Berarti kita pasti pakai Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau kalian mau pakai segitiga, boleh. Jadi kalau mau pakai segitiga, Q ini M, lalu C, delta T. Kalau kalian mau pakai segitiga ini untuk mencari C, berarti C ditutup, maka kita bisa dapat C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Kita masukkan di sini. Jadi C sama dengan Q dibagi M kali delta T. C sama dengan Q-nya 44, dibagi M-nya 0,02 dikali delta T. Delta T adalah 5. Lalu kita simplify, berarti 44 dibagi 5 kali 0,02, 0,1. Ya kan? 5 kali 2, 10, lalu komanya ada 2 di belakang koma, angkanya berarti 0,1. Berarti kita simplify lagi, berarti 440 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kita ketemu nih jawabannya. Ya, 440 joule per kilogram derajat Celcius. Sekarang ke soal nomor 2. Kalian diminta untuk perhatikan grafik. Ada sebanyak 750 gram es dipanaskan dari suhu min 10 derajat Celcius hingga 10 derajat. Nah, itu artinya posisinya nih, awalnya di sini, min 10 derajat sampai 10 derajat. 10 derajat Celcius itu di sini, di titik D. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan, hitunglah banyak kalor yang diperlukan pada proses B sampai D. Nah, ternyata di gambar ini memang diketahuinya dari min 10 sampai 10. Artinya dari titik A sampai titik D. Tetapi pada soal kalian cukup ditanya banyak kalor yang diperlukan dari proses B sampai D. Jadi sebetulnya yang ditanyakan itu bukan dari sini. Ini Miss hapus ya supaya nggak bingung. Jadi yang ditanyain itu dari sini nih, titik B. Jadi dari titik B kita harus ke sini dulu, setelah ke sini kita harus naik. Jadi B, C, D itu yang ditanyakan. Nah, seperti cara yang sebelumnya kita bisa analisis dulu. Kita akan pakai rumus apa? Kalau untuk soal seperti ini, kita bisa ingat rumus yang kita pakai
bisa ada Q sama dengan MC delta T atau Q sama dengan M kali L. Kapan pakai MC delta T? Kalau yang berubah hanya suhunya saja. Kapan pakai M kali L? Kalau yang berubah wujudnya saja. Ya. Nah, kalau proses dari B sampai D berarti kita harus menghitung kalor dari B ke C dulu. Berapa? Setelah dari B ke C baru kita harus menghitung Q dari C ke D. Ini totalnya berapa? Setelah dapat dua-duanya, barulah kita bisa jumlahkan. Itulah nanti yang kita dapat dengan sebutan Q total. Jadi Q total yang artinya Q dari B ke D, Q dari B ke D, ya, itu berarti QBC ditambah QCD. Hasilnya berapa? Itulah jawaban akhirnya Q total. Nah, sekarang kita lihat nih. Dari QB ke C, dari titik B ke titik C, ini yang terjadi hanya perubahan wujud. Dari mana Miss tahu kalau ini hanya perubahan wujud? Ingat lagi, silahkan dilihat dan dibuka grafik perubahan wujud air, atau kalian bisa recall lagi melihat video yang sudah Miss kasih tentang grafik perubahan wujud air. Ya, di situ sudah ada jelas penjelasannya. Jadi ketika dari titik B ke titik C, di sini nih nggak ada yang namanya perubahan suhu. Suhunya cuma 0 ini aja. Tapi ada yang namanya perubahan wujud. Nah, kalau perubahan wujud kita pakai cara ini. Berarti QBC kita bisa gunakan rumus M kali L. Lalu kita masukkan M-nya. M-nya itu 750 gram. Ya, di sini Miss tulis M sama dengan 750 gram. Jangan lupa ini belum satuan SI. Kita harus mengubah ke kilogram yang artinya dibagi 1000. Berarti 0,75 kilogram. Oke, kita masukkan berarti M 0,75 dikali L 336.000 Joule per kilogram. Ya, kita hitung dulu. Jadi kalian bisa hitung 0,75 kali 336.000. Berarti nanti jawabannya ini ya, 2000 Joule. Nah, ini untuk Q dari B ke C. Nah, sekarang kita lanjut ke QCD. Oke, QCD dari titik C ke titik D, ini awalnya suhunya 0, sekarang jadi 10. Berarti ada perubahan suhu. Tapi ketika grafik C ke D, pasti tidak ada perubahan wujud. Ya, jadi kita pasti pakai rumus yang ini nih, MC delta T. Miss tulis pakai warna biru, M kali C kali delta T. Masukkan angkanya 0,75 kali 4200 kali delta T. Delta T adalah 10 derajat Celcius. Berarti kita hitung 0,75 kali 4200 kali 10. Sama dengan 31.500 Joule. Ya. Nah, sekarang kita sudah dapat dua jawaban. Lalu kita tinggal masukkan aja. Jadi untuk QBC 252.000 ditambah QCD 31.500. Berarti kita bisa tahu jawabannya 252.000 ditambah 31.500. Berarti kita hitung, ketemulah jawabannya 283.500 Joule. Nah, ini jawaban untuk nomor 2 ya. Jadi kita pakai rumus campuran antara MC delta T dan M kali L. Kenapa? Karena dalam satu soal terdapat campuran antara dua rumus. Ada perubahan suhu dan ada perubahan wujud. Oke. Sekarang ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini seorang siswa mencampur. Nah, ada kata-kata mencampur.
Kata mencampur ini merupakan kata kunci untuk kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara asas Black. Ya, jadi kalau ada asas Black itu pasti ceritanya tentang mencampur sesuatu yang panas dicampur dengan sesuatu yang dingin, itu berarti asas Black. Dia mencampur 400 gram air panas yang awalnya suhunya 95 derajat dengan 900 gram air dingin yang bersuhu 4 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan suhu campuran yang terjadi. Nah, ini berarti kita pakai asas Black pasti. Asas Black itu adalah Q lepas sama dengan Q terima. Maka kita bisa analisis dulu mana yang jadi Q lepas, mana yang jadi Q terima. Biasanya yang jadi Q lepas itu yang panas. Yang menjadi Q terima itu benda yang bersuhu lebih dingin. Ya, kalian bisa tulis gini dulu nggak apa-apa. Ini untuk diketahui, jadi nanti kalian bisa lebih gampang memasukkannya ke dalam rumus. Jadi, siswa mencampur 400 gram air panas. Berarti kita masukkan massa air panasnya 400 gram. Lalu suhunya T-nya awalnya 95 derajat Celcius. Dicampur air dingin. Air dingin massanya 900 gram, suhunya 4 derajat Celcius. Ya, nah untuk ini kalau kalian udah tahu kalor jenisnya boleh ditulis juga. Ini kalor jenisnya sama kan ya, C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis keduanya sama, karena sama-sama air. Nah, sekarang cara pengerjaannya kita masukkan Q lepas sama dengan Q terima, berarti kita akan pakai M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Karena yang berubah cuman suhunya aja. Nah, kita masukkan sekarang Q lepas M-nya 400 gram kali 4200 kali. Nah, ini untuk mencari suhu campuran seperti yang sudah Miss jelaskan. Jadi kalau kita gambar grafik nih, ini yang panas itu ada di sini, 95 derajat Celcius. Ini yang dingin. Yang dingin ini 4 derajat Celcius. Di tengah-tengahnya itu ini, yang namanya T campuran. Oke. Nah, untuk Q lepas, yang melepas kalor adalah yang ini, Q lepas. Yang ini Q terima. Maka kalau kalian mau menulis berapa delta T-nya dari Q lepas adalah dari sini ke sini. Nah, itu delta T dari Q lepas. Oke, maka dari itu untuk Q lepas kita bisa menulis delta T-nya adalah 95 dikurangi TC. Karena yang besar kurangi yang kecil kan, suhu tinggi kurangi suhu rendah. Berarti kita bisa tulis 95 min TC. Sama dengan Q terima, masanya 900 gram dikali 4200 dikali delta T juga. Delta T-nya adalah dari titik ini ke titik ini. Nah, ini adalah delta T-nya Q lepas. Jadi kita bisa tulis TC dikurangi 4. Oke? Dari sini kita bisa pakai cara simplify. Kalian mau simplify boleh, kalian nggak simplify langsung hitung semua, it's okay juga, nggak masalah. Kalau kita mau simplify, Miss mau bagi dua ruas ini dengan 4200. Ya, jadi 4200-nya hilang sekarang. 400 kali 95 min TC sama dengan 900 kali TC min 4. Sekarang Miss mau bagi kedua ruasnya dengan 100. Jadi ini tinggal 4, ini tinggal 9, supaya memudahkan dalam perhitungan. Berarti 4 kali 95 min TC sama dengan 9 kali TC min 4. Lalu kita kali satu-satu nih. Nah, ini kali ini. Berarti 380 dikurangi 4 TC sama dengan 9 TC min 36. Kita pindah ruas. Min 13 TC sama dengan 416 ya. Gini. Ya kan? Kita pindah ruas. Lalu sekarang kita cari TC-nya. Artinya min 416 dibagi 13. Ketemulah jawabannya
32 derajat Celcius. Jadi ternyata di tengah-tengahnya ini sama dengan 32 derajat Celcius. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, kalian bisa review lagi, kalian masih ada waktu untuk mereview ulang sebelum nanti mengerjakan assignment yang Miss beri. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalian bisa tulis di kolom komentar atau kontak Miss Feli langsung. Jadi untuk bab color hari ini kita udah selesai. Nanti kita akan mengerjakan assignment sehingga minggu depan kita akan masuk ke bab yang baru. Oke, thank you semuanya. Good luck.